Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta dari CGP Angkatan 5 DKI Jakarta. Hari ini akan mohon izin untuk mewawancarai pimpinan saya dalam materi pengambilan keputusan modul 3.1. Terima kasih. Kami akan mencoba menjawab apa yang terjadi di SDN Marunda 02 tentang dilema etika dan rujukan moral yang selama ini saya alami dan saya hadapi, di mana dilema etika terjadi dan saya harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut baik secara moral benar tetapi ada yang bertentangan. Sedangkan untuk rujukan moral, di mana saya harus memilih ketika situasi yang terjadi, harus membuat dan bisa memberikan keputusan antara benar dan salah. Pengambilan keputusan yang saya ambil di sekolah SDN Marunda 02, di mana ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, kami harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Yang utama adalah permasalahan yang ada, tentunya kami ada pendekatan terhadap guru tersebut. Apa sih permasalahan yang ada di dalam keluarganya maupun dengan tupoksinya guru tersebut. Langkah-langkah yang saya ambil dalam kebijakan ini sebagai seorang kepala sekolah, yang pertama adalah melakukan identifikasi. Setelah diidentifikasi permasalahan yang ada, baru kita ambil kebijakan, baru kemudian ambil keputusan. Ya, setelah kita langkah tadi pertama yaitu mengidentifikasi, kemudian memberikan kebijakan, kemudian terakhir adalah punishment terhadap guru tersebut. Jadi untuk efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, memang ini adalah kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Kenapa? Karena dalam hal ini guru tersebut harus memenuhi tupoksinya, sementara guru tersebut ada di dilema di dalam keluarganya, yang kita pun harus bijak dalam hal ini untuk mengambil keputusan. Ya, tantangan yang dia hadapi untuk masalah dilema etika memang sangat berat ya, antara kebijakan yang harus kita putuskan sebagai guru yang profesional, kemudian juga di sisi lain kita juga harus bijak. Artinya permasalahan yang terjadi pada guru tersebut memang benar-benar terjadi dan harus berani mengambil keputusan, di mana salah satu masalah yang ada itu harus segera diselesaikan dan harus mencari solusi dan prioritas yang utama. Ya, prosedur yang kami laksanakan selama ini ketika ada permasalahan di sekolah, yang pertama adalah kami memanggil secara lisan dan kami bekerjasama dengan wakil kepala sekolah.
Dalam mengambil keputusan, tentu saya berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah. Setelah kami berunding, kemudian kami panggil guru tersebut, lalu kami memberikan tetap kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah kami. Kemudian kami mengambil keputusan setelah yang bersangkutan mau memperbaiki, kami mencoba untuk memberi waktu sejauh mana tanggung jawabnya tentang tupoksinya. Ya, dari pembelajaran yang saya ambil selama saya di SMA 502 ini, tentunya ada beberapa kasus yang tadi sudah saya sampaikan. Di sini kita sebagai pemimpin harus bisa bijak, demokratis dalam sebelum mengambil keputusan, sehingga kita tidak harus langsung diktator atau otoriter, karena seorang kepala sekolah selain dituntut sebagai manajerial, kita juga dituntut sebagai pemimpin yang harus demokratis, arif, dan bijaksana. Terima kasih Bunda atas waktu dan kesempatannya hari ini. Semoga Bunda selalu sehat. Sama-sama, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, sukses selalu, dan tetap semangat. Ya, untuk mengambil keputusan bagi anak yang bermasalah, saya sebagai pihak guru dari guru kelas 6, salah satu contohnya ada anak yang bermasalah, ya. Apabila dia tidak membantu orang tua, dia akan salah. Sedangkan dia harus masuk sekolah untuk belajar, untuk menghadapi ujian karena sudah kelas 6. Nah, keputusan dari saya itu, saya akan mengambil kebijakan agar anak ini bisa sebelum berangkat sekolah dia membantu orang tuanya dahulu. Setelah selesai baru dia masuk ke sekolah, dan jamnya saya tentukan. Itu biasa masuk sekolah setengah 7, ya 15 menit atau 10 menit baru dia boleh masuk ke sekolah. Itu jawaban dari saya. Ya, dalam mengambil keputusan untuk dilema etika dan moral, contohnya salah satu kasus di kelas saya sendiri, salah seorang anak mencuri uang di tiap-tiap kelas. Lalu akan saya panggil orang tuanya menghadap ke kepala sekolah, dan saya sendiri yang tangani. Nah, dari pihak orang tua itu meminta kepada sekolah itu biar anaknya itu tetap mengikuti pelajaran sehingga sampai dia selesai lulus ujian. Nah, saya sebagai guru dan berserta kepala sekolah memberikan perjanjian atau pernyataan kepada orang tua dan anaknya, apabila dia mengulang lagi maka akan dikeluarkan dari sekolah. Itu keputusan dari saya dan kepala sekolah, dari pihak sekolah. Nah, langkah-langkah yang saya ambil dalam mengambil keputusan bagi anak-anak yang bermasalah, yang pertama pendekatan secara moral kepada anak tersebut, permasalahan tersebut, kenapa sampai dia berbuat seperti itu. Nah, setelah kita sudah melakukan pendekatan secara moral atau secara pribadi,
barulah nanti apabila dia melakukan kembali baru kita panggil orang tuanya dengan melalui surat pemanggilan. Hal-hal dalam kegiatan tersebut, permasalahan tersebut yang merupakan efektif itu ya pendekatan secara moral kepada anak tersebut itu yang paling utama, karena setiap hari kita bertemu. Untuk yang keduanya baru kita pemanggilan orang tua, harus datang ke sekolah dan kita bersama-sama bagaimana caranya untuk anak ini tidak mengulangi perbuatannya lagi selama dia di sekolah. Nah, tantangan-tantangan langkah-langkah yang saya ambil dalam untuk menghadapi keputusan masalah-masalah kegiatan belajar mengajar ini ya kita pendekatan secara moral kepada anak tersebut, kebijakan permasalahan sebagai guru kelas apa sampai dia berbuat seperti itu. Setelah kita sudah ngambil kebijakan, setelah kita sudah melakukan pendekatan secara moral atau secara pribadi, kita berikan barulah nanti apabila dia atau melakukan prioritas kembali baru kita panggil orang kegiatan-kegiatan dengan melalui tentu surat pemanggilan agar anak itu merasa diperhatikan. Nah, langkah-langkah yang dalam mengambil suatu kebijakan kita sebagai guru harus memiliki catatan atau disebut dengan bimbingan konseling ya, atau catatan kejadian-kejadian siswa. Nah, setelah itu nanti baru kita jadwalkan untuk pemanggilan kepada orang tua. Nah, kita tanyakan dulu kepada siswanya kapan orang tuanya ada di rumah dan kapan orang tuanya bisa ke sekolah. Jadi tidak sekaligus hari itu kejadian langsung kita panggil, tidak ya. Jadi kita tanyakan dulu pada anaknya, bapakmu kerja, nah ibumu kerja atau tidak gitu. Jadi salah satu orang tuanya yang kita panggil ya merupakan suatu jadwalnya seperti itu gitu. Nah, dalam kita mengambil keputusan, kita ini sebagai guru, nah kita ada pimpinan. Nah, kalau misalnya keputusan ini tidak terlalu berat permasalahannya, nah kita bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi kalau permasalahan itu terlalu berat bagi kita dan juga bagi siswa, nah kita sharing kepada guru dan kepada kepala sekolah. Itu yang harus kita lakukan dan kita tidak bisa mengambil tindakan sendiri. Pengalaman selama ini yang kita lakukan, ada pengalaman permasalahan yang berat dan ringan yang kita alami selama ini ya, pengalaman yang bagi guru itu yang sangat berat itu ya apabila masalah-masalah itu yang sudah berkaitannya dengan moral ya, dengan etika ini. Nah, bagi kita semua guru, bagi guru ya selama kita ngajar ini yang berat itu ya apabila masalah itu tidak ketemu titik temunya gitu. Jadi berlarut-larut gitu. Ya misalnya orang tuanya kita panggil tidak datang gitu. Ya. Terus dari anaknya juga misalnya setelah ada masalah tidak masuk, itu yang saya rasakan selama ini. Dan juga kita konfirmasi kepada pimpinan kita. Terima kasih. Ya, saya juga ya sebagai guru kita sama-sama sejawat ya, apabila jawaban saya tadi kurang masuk di dalam pertanyaan-pertanyaan ibu guru ya, saya juga mohon maaf, namanya manusia tidak salah dari kata-kata yang kita ucapkan. Terima kasih.